Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Dr. Bismas WMPD, dosen Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Simalungun, dan saya berhome base di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk salah satu persyaratan PDD pengajaran dosen untuk syarat Syahrdos. Bidang ilmu saya adalah manajemen pendidikan atau sering juga disebut administrasi pendidikan, dan mata kuliah yang saya ampu manajemen pendidikan bahasa Inggris, management and leadership, kepemimpinan, dan dasar-dasar manajemen. Pada video kali ini saya lebih menjelaskan manajemen pendidikan bahasa Inggris. Dalam pembelajaran, saya selalu mengandalkan approaching method, sebab beranjak dari pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswa dulu dan hasil dari refleksi, evaluasi di setiap akhir semester yang saya lakukan terhadap mahasiswa maupun saya sendiri, bahwa mahasiswa itu akan lebih cenderung terbuka, lebih komunikatif, dan lebih jalan interaksi dua arahnya apabila dosen tersebut lebih melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, lebih fleksibel. Dosen yang fleksibel itu akan lebih gampang menjalin komunikasi dengan mahasiswa. Komunikasi yang lancar tentunya akan lebih membantu capaian pembelajaran lebih tercapai. Metode PBL juga saya jadikan acuan. Setiap pembelajaran saya selalu bertanya dulu kepada mahasiswa, apa ada masalah atau mungkin kendala-kendala yang didengar, diamati, atau mungkin dialami sendiri oleh mahasiswa terhadap topik pembelajaran. Sehingga topik pembelajaran itu lebih relate dengan kebutuhan mahasiswa di lapangan. Jadi kita bertanya dulu apa sebenarnya yang mereka temukan di lapangan, lalu berdasarkan itu kita angkat topik pembelajarannya. Dalam pembelajaran satu semester, saya selalu biasanya menyiapkan 3-4 pertemuan untuk disiapkan menghadapi proyek mata kuliah yang disepakati bersama di awal pertama perkuliahan, yaitu di kontrak perkuliahan. Nah, di 3-4 pertemuan itu saya dan mahasiswa bersama-sama akan menyiapkan proposal penelitian sederhana yang akhirnya menjadi proyek mata kuliah para mahasiswa, dan biasanya proyek ini dilakukan di sekolah-sekolah ataupun instansi-instansi pendidikan. Nah, hubungannya dengan capaian pembelajaran, mahasiswa ketika bertemu guru dan kepala sekolah itu akan lebih terbuka informasinya. Mahasiswa yang turun riset ke sekolah, dia akan lebih luas bertanya kepada guru, kepada siswa, maupun kepada kepala sekolah, apa sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi selama menjalankan pembelajaran khususnya pendidikan bahasa Inggris. Kegiatan ini diharapkan agar mahasiswa mengetahui nantinya bagaimana juga cara guru, strategi guru dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi selama mengajar di kelas. Dalam video ini saya mau lebih menekankan tentang manajemen kelas. Konsep pengajaran saya juga tersebut sesuai dengan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Saya lebih membuka diri dulu kepada mahasiswa, menerima masukan-masukan, menerima ide-ide, dan menerima mungkin apa saja kendala-kendala yang mereka ingin diskusikan. Lalu saya lakukan interaksi, diskusi dengan para mahasiswa, bagaimana nanti supaya bisa dapat solusi. Sehingga saya lakukan assessment, saya akan memberikan assessment, contoh satu-satunya proyek mata kuliah, sehingga mereka menemukan solusi sendiri di lapangan. Dan kedepannya mereka bisa mendesain, mengkonsep sendiri bagaimana mereka memanajemen pendidikan bahasa Inggris, bagaimana mereka bisa mengelola kelas dengan baik selama proses pembelajaran. Saya merasa juga ada kekurangan selama pembelajaran di bidang teknologi, karena menurut saya belum maksimal memanfaatkan teknologi dan platform-platform digital mungkin untuk dijadikan alat pembelajaran, media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran lebih efektif. Nah, ke depan saya punya rencana, misi saya lebih dalam mempelajari bagaimana memaksimalkan platform-platform digital, memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran, untuk mencapai pembelajaran mata kuliah lebih efisien. Karena menurut saya kenapa lebih fokus kepada manajemen kelas? Karena menurut saya desain pembelajaran kurikulum kita yang dibuat secara makro, mikro maupun miso, baik di tingkat nasional, lokal maupun di tingkat universitas, itu hanya akan bisa berjalan sukses apabila manajemen kelas atau ujung tombak proses pembelajaran itu yang ada di kelas antara dosen, mahasiswa, antara guru dan siswa itu haruslah memiliki salah satu konsep yang konkret dalam manajemen kelas. Harus mempunyai seni dalam manajemen kelas. Maka itu tujuan saya ke depan. Saya berharap memiliki inovasi-inovasi terbaru sehingga bisa menjadi acuan para guru, para dosen, bagaimana mereka mengelola kelas selama proses pembelajaran demi terwujudnya sampaian pembelajaran yang telah didesain di dalam RPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang buat kawan-kawan. Sehat hari ini ya, sehat ya? Kayaknya agak cantik semua nih. Farhan kok agak sumringah ya? Oke, hari ini kita topik pelajarannya manajemen kelas. Manajemen kelas ini kan kemarin kita, ini materi yang ketiga, pertemuan yang ke-13. Sebelumnya udah belajar manajemen pendidikan mikro, makro, manajemen pendidikan bahasa Inggris formal dan formal. Dan akhirnya kita belajar manajemen kelas. Kenapa? Karena kita ketahui kalau manajemen kelas ini kita desain kurikulum itu, misalnya dibuat kurikulum merdeka, segala macam kurikulum kita, tapi faktanya nanti pas pelaksanaannya, konsep pembelajaran yang disiapkan sama para pakar-pakar pendidikan kita, toh juga penentunya bagaimana kita di kelas. Ya kalau udah dikonsep banyak gitu ya bagus, ternyata di kelas nggak berjalan dengan baik, sama aja, ya kan? Nah, sekarang supaya kita ketahui capaian mata kuliah ini, materi ini diharapkan bisa menjelaskan, mendeskripsikan serta mendorong adanya ide baru bagi setiap mahasiswa dalam memberi konsepnya sendiri dalam manage kelas. Setelah nanti mata kuliah ini, setelah nanti topik ini, ya kalian harus punya, oh ini gambarannya rupanya kalau manage kelas itu ini. Bisa kalian bandingkan sama waktu kalian dulu di kelas, waktu sekolah, atau guru kalian yang terdahulu. Oh ini harusnya berarti begini. Sehingga kalian punya konsep tersendiri ya, setelah dipahami. Artinya kawan-kawan diharapkan nanti memahami betul lah. Oke, berikutnya definisi manajemen kelas. Kita balik dulu. Waktu keluar kata manajemen kelas, apalah yang terbesit si Dela? Mengatur kelas. Aminah, mengatur, jangan sama-sama aja. Dia apa dia? Manage? Iyalah kan manajemen kelas lah. Enggak, coba pakai kalimat sendiri. Menurutmu kalau disebut manajemen kelas, apa ini? Apa ini barang gitu? Apa? Kalian harus bebas memiliki pendapat sendiri, tapi nanti ada acuannya ya. Kalau dari etimologis, manajemen kelas atau kelas itu terdiri dari dua kata, pengelolaan dan kelas. Pengelolaan memiliki akar kata kelola, yang kemudian dengan awalan P dan akhiran an. Sementara manajemen berasal dari bahasa Inggris, manajemen yang berarti ketatalaksanaan atau tata pimpinan atau pengelolaan. Oke, secara terminologi yang dimaksud dalam kelas adalah proses pengawasan yang dilakukan semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Dalam pengertiannya bersifat umum, pengelolaan itu peraturan, penataan terhadap sesuatu kegiatan yang memiliki tujuan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengelolaan yang benar. Ini salah satu pendapat pakar kita ambil. Beberapa pendapat di Kunto, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar yang diharapkan. Sekarang kalau tadi ditanya misalnya apa manajemen kelas, secara sederhana mungkin ada bilang mengatur, mengelola, mengkontrol. Nah, setelah ada definisi secara terminologi tadi, secara etimologi dan salah satu pendapat pakar, apalah sekarang definisi menurut kalian? Setelah dijelaskan kayak gitu, apalah menurutnya? Manajemen kelas itu apa? Dela, apa Dela? Mengatur kelas itu agar terlaksana dengan baik dan tercapainya kondisi yang optimal. Oke, Aminah. Mengatur kelas agar sesuai yang diharapkan. Lompat ya kan? Berikut yang sempat ngapa, lompat. Fatwa. Mengelola kelas agar kegiatan belajar mengajarnya tercapai. Kegiatan belajar tercapai. Kegiatan belajar mengajar itu sudah tujuan. Jadi bagaimana cara agar kegiatan Wis, tahu kira-kira ya. Posisi itu lah. Apa? Mengelola kelas agar kelas lebih teratur dan mencapainya sesuai. Oke, Lili? Sela. mengelola kelas sehingga kegiatan belajar terlaksana seperti yang diharapkan. Oke, nggak apa-apa beda ya. Maksudnya setiap pendapat itu berbeda nggak apa-apa. Jangan perlu harus sama, karena kalau harus sama nggak usah ditanya ya kan. Manage tadi pengelola kelas berarti manajemen kelas berarti ada dua kata di situ. Manage tambah kelas, ya kan? Sederhananya begitu dia. Manajemen kelas sama dengan mengelola kelas. Iya benar. Manajemen kelas itu sama dengan mengelola kelas karena itu bahasa Indonesia. Tapi yang kita harapkan deskripsi yang konkret supaya tidak membias dia. Mengelola kelas berarti memaksimalkan kelas. Memaksimalkan kelas itu untuk menjadi tempat proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai hasil pembelajaran. Jadi guru nih, nanti kalian jadi guru. Sebelum masuk kelas itu sudah dikonsep nanti tujuan capaian pembelajaran ini apa. Nah tadi tujuan capaian pembelajaran kita itu supaya nanti setelah kelas ini kalian udah punya angan-angan ini. Nanti semester 7
PPL atau apa ekstensi mengajar atau magang kan. Jadi lu punya konsep, oh seperti yang dijelaskan kemarin mata kuliah. Nanti kalau aku tempat duduknya kayaknya agak jik-jik aja, terserah kan. Kalau menurut kalian itu yang paling maksimal supaya mereka ngerti. Bagiku misalnya posisi duduk itu yang paling gampang ngajar itu gini, jadi nampak semua, nggak ada yang bisa duduk di belakang sembunyi di bahu kawannya. Kalau ini nampak semua dia. Nah kira-kira gitu. Nah supaya efektif dan efisien. Nah satu, kelas dalam arti sempit itu lokal. Tapi kelas arti luas, kita tidak harus belajar di dalam, bukan, lokal. Ya kita bisa aja belajar di bawah pohon, itu kan kelas juga. Bisa juga melalui platform digital kan, misalnya melalui Zoom, itu kelas juga namanya. Jadi kelas dalam arti luas itu ya tempat-tempat belajar, nggak harus di dalam gedung. Jangan sampai salah. Jadi besok misalnya tiba-tiba ada pembelajaran lapangan, atau misalnya guru olahraga mau belajar main bola. Oh nggak bisa, karena kata Pak Bismar kemarin manajemen kelas itu harus tempat ya. Nggak mungkin main bola di dalam. Nah, jadi kelas olahraga di sana, kelas berenang di kolam renang, ya kan? Kelas membaca di perpustakaan, gitu dia. Dapat ya? Oke. Fungsi manajemen kelas. Kemarin di semester 2 kita ada belajar dasar-dasar manajemen. Jangan keluar dari situ. Walaupun fungsi manajemen itu banyak, bervariasi menurut para ahli. Tapi yang kita kemarin sepakati untuk didalami adalah fungsi manajemen kelas menurut teori George Terry. Planning. Berarti supaya apa fungsinya nanti si manajemen kelas ini? Supaya bisa kamu merencanakan kelas. Kelas itu lokasi, kondisi, formasi, isinya, durasinya untuk mencapai capaian mata kuliah. Kalau di kampus, kalau di sekolah nanti capaian pembelajaran CP-nya ya. Jadi kelas ini sudah kau rencanakan lokasinya di mana, kondisinya seperti apa, formasinya seperti apa, isi seperti apa. Siapa yang bisa ini? Lokasi misalnya. Lokasi tadi sudah kita jelaskan. Kelas itu terkait lokasi. Di sini dia bisa. Tadi kalau kelas olahraga berarti di lapangan olahraga, kelas berenang di lapangan berenang, kelas menyanyi mungkin nanti di studio, segala macam. Kondisi, apa yang dimaksud dengan kondisi ini? Kalau kau guru sebelum masuk kelas, ada kondisi dia, situasi ya. Itu harus direncanakan. Misalnya aku mau marah nanti, aku mau marah si Salman misalnya. Ya aku udah siapkan kondisi yang seram nanti. Dulu bagus. Supaya dia nyambung. Aku nanti mau menyampaikan mata kuliah agak sulit. Jadi orangnya harus luas. Jadi harus saya plan supaya luas. Bayangkan kalau misalnya kondisi yang diciptakan guru sama dosen udah tegang. Berat ini, enggak. Jadi pikiran itu terkuras untuk mengkondisikan wajahmu sama gurumu, bukan untuk menerima pembelajarannya. Jadi kalau kau memang mengharapkan pembelajaran yang serius, siapkan kondisi yang serius. Kalau kau memang berharap nanti kelas itu luas, ya siapkan luas. Kau siapkanlah semua di dalam otakmu apa yang bisa membuat mahasiswa itu lebih luas. Itu makanya dia disebut kondisi. Formasi. Contoh, apa formasinya? Kebetulan kau misalnya lagi serah. Ya khusus informasi kelas itu gimana caranya supaya dia bisa dengarnya semuanya, jangan yang depan aja. Atau kau pingin wangi-wangi, misalnya wangi segar, khusus Siamina biasanya ya. Siamina biasanya parfumnya dari sana dia langsung. Nah, jadi misalnya aku lagi bad mood ini, waduh gimana ya supaya nanti di kelas. Ya persiapkan formasinya, kondisinya. Kondisinya udah begini, formasinya Siamina aja di unsur depan, Siamina, Sianisa, si Patwa, cantik-cantik, segar-segar, wangi lagi. Masuklah si Ferry yang kemarin masih baru siap begadang, belum pakai rambutnya. Wah, tambah emosi oleh si Ferry ini. Nah, maka kau susun formasinya. Udah tahu bandel sama bandel, jangan kau dekatkan. Berarti susun formasinya. Kasih yang bandel itu dekat sama cewek cantik. Ngaruh nggak? Ngaruh. Sebandel-bandelnya laki-laki kalau samping cewek cantik agak jaim dia. Nah, agak salting. Ya berarti kelasnya aman tuh. Ada yang rasa kali. Dapat ya? Lalu isi. Ya isinya. Isi kelas ini di konsep dia. Oh hari ini aku mau belajar tentang. Kalau SMA misalnya belajar tentang geografi, ya isinya kau taruh di dalamnya peta, ya kan? Itulah isinya. Siswanya cuma ada 20 atau siswanya ada 30, kursinya ada 20, berarti harus kau tambah isinya 10. Maka guru itu, dosen itu harus survei dulu berapa orang nanti yang masuk. Oke? Sama durasi. Oh ternyata mata kuliah ini kayaknya perlu waktu 2 jam. Gimana caranya? Durasinya harus dipikirkan. 5 menit untuk ini, 10 menit untuk ini, 20 menit untuk ini, 5 menit untuk bercanda, 5 menit untuk menghibur. Oke, yang berikutnya organizing. Untuk mengorganisir kelas agar maksimal demi maksimalnya capaian mata kuliah. Di organizing, ya sudah direncanakan berarti harus di organizing, dikontrol, diatur dia. Berarti nanti pas aku ngasih mata kuliah, ngasih pembelajaran ini, yang gue suruh ngomong si anu lah. Ada tipe mahasiswa yang kalau ditanyain, nggak ditanya pun menjawab. Harus kita organizing itu. Ada misalnya bahkan gini. Ada kan siswa, saya pernah punya pengalaman nih. Ada mahasiswa yang memang otaknya di luar nurul. Ya kan, tahu di luar nurul.
Tiba-tiba nanya aneh. Tiba-tiba nanya, lihat siapa? Kalau dikasih siapa? Enggak ada ya, di semester bawah ada namanya Mona. Dulu siapa? Tahu Mona kan? Ada kasih lihat nanya. Pertanyaannya begitu. Ada lagi siapa ya? Siapa? Majid nggak pasti dia menurut itu. Ada tiba-tiba pertanyaannya. Nah, kita sebagai dosen, saya sebagai guru, misalnya guru besok PPL siswa, ini pertanyaannya. Kau harus mengkonsep dia juga di sini supaya dia nanti nggak banyak. Nah, kalau supaya nanya dulu ya kayak nanya, durasi habis, kau kelabakan. Ya kita sebagai guru harus mampu ngelola itu. Oh, supaya dia banyak tanya ini gimana caranya? Nggak bisa bilang, jangan banyak tanya. Enggak, harus saya caranya kayak mana supaya dia nggak banyak tanya. Atau supaya nggak bising dia, atau supaya nggak nyalain dia, jadi udah bising dia. Oh, sama kayak tadi, sejalan sama pendidikan ya, berarti dulu dia sana ya. Biar kalau misalnya tanya pun dia jangan terlambat. Boleh itu nggak boleh. Diminta sampaikan mata kuliah itu kita nggak boleh juga. Harus mendengarkan satu orang, kita juga dengarkan. Misalnya, kalau misalnya diizinkan sendiri bertanya, banyak kan itu bertanya 10 kali pertanyaan, yang lain nggak sempat nanya, itu harus kita kontrol juga. Oke? Berikutnya itu ada activating. Melaksanakan desain yang sudah disiapkan sesuai rencana. Kan udah kau rencanakan, udah kau izin, ya dilaksanakan. Jangan konsep aja. Anak muda sekarang jatuhnya konsep. Ada pula apa namanya? Kalau kata orang ini jalan-jalan, kalau jalan-jalan itu mesti direncanakan. Tiba-tiba jadi itu. Justru yang direncanakan biasanya enggak jadi. Itu ilmu nggak jelas. Dasar ilmunya nggak jelas. Yang namanya diajar itu harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Nah masalahnya kita selama ini merencanakannya dengan baik, melaksanakannya nggak baik. Mengorganisasi apa itu sudah direncanakan, diorganisasi, boleh dilaksanakan. Nggak boleh. Jalan kita jalan-jalan, pasti ada yang kurang ya. Itu sampai provinsi, kan harus tripod harusnya, ya kan? Main gigi aja. Coba kalau direncanakan, di sana dingin, berapa derajat di sana berarti perlu sepinggan satu orang satu. Oh di sana harus enaknya agak ada yang kopi karena jauh dari hutan. Kita harus bawa kopi sendiri, bawa kopi sendiri. Harus direncanakan. Setelah itu dikontrol. Ya kalau setelah buat rencana itu kontrol, jangan sampai kebablasan. Misalnya nanti untuk sesi pertanyaan, kalian nyiapkan 25 menit, rupanya pertanyaan itu sampai 1 jam, habislah waktu. Maka rencana yang jalan itu harus dikontrol. Prinsip manajemen kelas, ini menurut Wak Jarmah tahun 2006 ini, hangat, antusias, tantangan, bervariasi, luas, penekanan dalam hal positif, penanaman disiplin diri. Ini menurut Wak Jarmah. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bilang. Bahkan pakar-pakar itu berbeda pendapat. Jadi kalau kalian berbeda pendapat sama, tidak masalah. Justru perbedaan kita itu nanti yang datangkan ilmu. Ya kan, menurut si Ferry, bikin kopi itu kopi sangat itu kopinya segini. Menurutku ternyata segini. Ternyata kalau juga kayak gini, akhirnya tahu ini harus dimatch dengan itu. Dia bilang 24, tapi 3/4, jadinya 2,5/4. Ternyata lebih enak sampai ilmu baru. Jadi kita nggak mau berbeda. Baru luas. Kalian lebih senang melihat pengajar, apakah itu guru dosen luas atau lebih kaku? Luas. Serius. Lebih senang sama guru luas sama dosen luas. Kalau ngajar kelas kan kalau ketemu guru sama dosen atau beberapa penceramah itu lebih suka info sampai kaku. Sepakat luas. Berarti itu kan geser. Nah masalahnya akankah kalau jadi guru luas? Ada luas pakai jadi pengajar. Di parang begitu dia aja sok. Jadi kamu. Ini luasan. Nggak luas ya. Nah, yakin nggak? Karena kayaknya mahasiswa, guru atau siswa lebih patuh sama guru yang aktif daripada guru yang luas. Nah, berarti kayak cocok itu dilihat dari mana? Baru penekanan dalam hal positif. Usahakan setiap pembelajaran itu ada pesan-pesan positif, ada pesan-pesan moral. Dalam kelas tadi, misalnya sedikit apa? Misalnya belajar ini belajar kelas, apa pesan moralnya? Nah, nanti mata kuliah geografi atau pesan moralnya, gitu ya. Baru penanaman disiplin diri. Kayak janji kita hari ini. Kita janji jam 10, ada lagi jam 10:30. Sidangnya pikirnya karena kami CS, dia bisa terlambat. Kalau nggak bisa, Majid karena kami CS, pikirnya dia bisa masuk kasih E. Aneh, selesai berapa dia E? Iya, karena dosen tidak bercerita. Langsung kasih nilai E. Karena ini belajar dari ujian. Dipikirnya karena kami sering minum kopi sama, oh dapat nilai bagus, saya pakai oh bukan, gitu luar itu. Kok bisa dapat nilai aku? Iya, dosen tidak bercerita. Karena gue langsung kasih nilai E. Itulah dia. Tambahan mahasiswa. Coba kalian. Kalau kau nanti jadi guru, menurut apa yang perlu ditambahin? Oh. Ini
nggak canggih pula apa namanya? Powerpointnya nggak canggih, maunya gitu kau sebut sabar terus lu remnya gitu. Nggak canggih deh, kalau canggih itu ada ayo sabar. Oke, masuk berikutnya komponen manajemen kelas. Apa yang ada di dalam kelas? Guru. Ya harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, gimana kelasnya? Baru ada siswa. Baru ada metode pembelajaran. Harus ada metode itu. Harus ada media pembelajaran. Boleh nggak ada media pembelajaran? Boleh aja. Tapi menurutku komponennya harus ada medianya, makanya aku buat itu. Terus ada evaluasi pembelajaran. Nanti setelah terakhir kemana pembelajaran kita ini? Seru nggak? Biasanya ada gitu kan, seru nggak ini? Atau ada yang menurut kurang ini, kurang kopi. Kurikulumnya harus ada. Harus ada yang masuk dalam RPS itu. Tambahan. Apa menurut kalian yang perlu ada di dalam kelas? Kursi. Harus ada? Enggak lah. Kenapa enggak? Ayo kenapa enggak? Jadi kita jelaskan di awal bahwa kelas itu bukan gedung. Kelas itu kondisi. Kondisi tempat belajar. Ya bisa aja. Bagaimana kalau misalnya Zoom? Loh, nggak perlu kursi kalau sambil tidur kan saya ini. Oke Pak, oke. Ya kan? Tapi metodenya tetap ada, medianya tetap ada, evaluasinya tetap ada. Tapi kalau kursi meja, kenapa nggak saya buat di situ? Ya kalau di kelas belajarnya, ya kan? Apalagi tambahannya kira-kira? Manajemen kelas yang efektif. Pertama, penataan ruang kelas. Oke, yang kedua, antisipasi kondisi kelas. Antisipasi kondisi kelas. Sebelum kau masuk kelas, gurunya dicapek memang. Harus kau screening juga kira-kira ada nggak mahasiswamu atau muridmu yang sedang sakit. Nah, misalnya parah sama kayaknya sedikit. Rupanya selama ini lagi saya perlu siswa lagi, dalam mahasiswa. Siswa misalnya SD kan, apalagi SD kau harus screening parah. Ini betul-betul ini lagi saya siswa ya. Rupanya lagi dulu seperti apa? Kau lagi cincin lah. Nah tadi aturan tegas. Tadi udah cerita misalnya sama si contoh. Setiap kontrak perkuliahan, ini kalau kita semester pertama, semester kedua, selalu saya bilang, nggak apa-apa lah. Fleksibel aja, kalau datang aja masuk. Tapi kalau bos memang sengaja datang diri, masa telat terus-terusan, wah itu nanti konsekuensinya ada. Saya nggak pernah telat kemudian keluar nggak bisa. Tapi tahu dia konsekuensinya. Kalau memang, ya saya kan punya ilmu kejiwaan juga bisa lihat, kalian juga punya ilmu kejiwaan, jadi sengaja kayaknya punya selalu telat kalau masuk. Tapi kalau cuma sekali, ya mungkin alasannya memang tadi itu. Ya kan banjir rumahnya, segala macam kan. Nah yang kedua, memastikan kefokusan siswa. Pastikan siswamu fokus. Tinggal bukunya, buku saya manajemen kelas itu, bahkan saya memberikan judulnya di situ, Jokowi ternyata tamat SD. Kenapa kita kasih judul itu supaya fokus orang? Jadi, gua bayangkan kalian ini fans Jokowi misalnya ya, Pak Jokowi misalnya ini fans Pak Jokowi. Udah mereka fokus di sini. Wah, tahu nggak kawan-kawan? Jokowi ternyata SD. Pasti itu. Akhirnya balik fokus, bukan langsung kata itu. Pilih kalimat-kalimat yang bisa membuat fokus siswa. Tahu nggak kayak kemarin? Tujuhnya terbakar. Gitu. Cari kalimat yang bisa buat mereka fokus kembali ke kalian sendiri. Oke? Penguasaan materinya harus dikuasain. Sebelum kau masuk, pelajari dulu di rumah. Metode pengajaran, fokus pembelajaran dan kondisi siswa. Metode pembelajaran ini harus fokus pada pembelajaran dan kondisi siswa. Misalnya sekarang kamu ini bahwa ini kayaknya metodenya harusnya di lapangan. Makanya siswamu ada yang sakit, ya nggak usah. Tapi sesuai juga. Boleh dari backmode. Kalau di pengajaran misalnya pengajaran speaking, tadi berhasil pakai nyanyi. Padahal soal lagi backmode macam mana? Acara prima, sudah nggak nyanyi. Kalau ada metode itu, malas ya. Jadi dari siswa ya, kita di malas nih. Salman lagi malas lucu-lucuin, kita tapi lucu. Tapi lagi malas di kepo-kepo, jangan kepo kita. Boleh lagi kepo dia, lagi malas di sunyanyi, jangan sunyanyi, berantakan. Ya kan? Oke. Fasilitas pembelajaran juga harus diperhatikan. Pendekatan dalam manajemen kelas. Sejak tahun 90 sampai sekarang, kemajuannya cukup drastis, berkaitan satu dengan lainnya, bertolak dari sudut pandang tertentu. Manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib di kelas. Tugas guru di bidang manajemen menciptakan, memelihara ketertiban kelas. Tugas orang-orang kayak kami ini, manajemen dia tugasnya menciptakan inovasi bagaimana supaya yang bandel jadi baik, yang baik jadi bandel. Bandel jadi bandel. Yang baik jadi tambah baik. Oke. Kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan bersifat permisif. Tugas guru di bidang manajemen kelas memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa dalam belajar. Bagaimana caranya supaya kok bebas berpendapat, bebas.
Kalau kita masih malas ngomong, itu tandanya berarti dosennya di depan masih dominan, masih takut siswanya berpendapat. Nah, berarti belum berhasil ya. Kondisi kelas, manajemen kelas juga harus mendukung kondisi fisik, sosio-emosional, dan kondisi organisasional. Tim dosen dan sistem pendidikan menjabarkannya sebagai berikut. Kondisi fisik. Lingkungan fisik tempat belajar harus punya pengaruh positif dan mendukung terhadap proses pembelajaran. Lingkungan belajar, jangankan lingkungan belajar, lingkungan itu juga kalau toksik tinggalkan. Ya kan? Jadi kawan satu geng itu kalau nggak positif tinggalkan aja. Ya kan? Masih positif geng. Kalau ketawa, kira-kira ada geng di sini. Ini geng apa positif tinggalkan itu. Maksudnya lingkungan belajar itu harus kondusif. Pengaruh positif, mungkin fantasi, bagaimana mau belajar, tempatnya bagus misalnya, bising, apalagi, berisik, macam lah. Jadi kalau boleh kelas itu orangnya positif, kalau kelas sekolah menjadi negatif payah. Sosio-emosional, kondisi siswa sangat diharapkan dalam kondisi baik, bergairah, bersemangat. Ya, kalau itu, jadi bahkan kan itu betul memang, makanya aku bilang guru itu gaji 30 juta. Karena kalau ada yang bercita asal jualan itu semangat lah ya semangat. Karena kalau tidak semangat, betul yang disampaikan makanya yang direkrut harus membayarkan, yang lagi sedih harus semangat. Tidak perlu sampaikan, makanya disitu harus 30 juta. Kalau ketemu dia, aku harus sekali-sekali melakukan itu. Karena aku nggak perlu, aku dosen. Nggak dosen baik juga. Jadi kalau misalnya naik kereta yang masih jalan di kayak misalnya berarti kenapa? Oh itu mah itu jadi bersama. Ada yang ya harus itu jadi kunci harus. Aku harus tahu siapa ini sudah apa enggak. Siapa ini kalau ini ternyata mendeteksi kamu masuk di kelas dia yang lapor ini cinta. Tapi ya sini. Coba kalau lagi senang, lagi baru dapat duit, lagi baru di telepon sama pacar semangat ya wah. Namun coba lagi sedih. Di mana mamanya kan cuci diri, nggak dikasih yang jajan di kelas begini. Itu kalau perempuan, kalau yang laki-laki kan, beda. Di sini sih, fatwa ada, istiqomah pada seolah-olah kami punya kadang-kadang di badan istrinya, ya kan? Jaminan didapat, tanah keluar di sana rumahnya itu. Aminah berarti masih dia itu misalnya. Kalau di Sela, aku boleh menyusul tidak mau dekat dia. Ini satu. Jadi cari, itu harus kita. Ada 20 maksudnya, cari 20 alasan supaya dia merasa dekat sama kamu. Saya rasa sama mana nih? Terus, dorong si gue ya. Cari, Feli, si Farhan kamu, si Feli harus ingin bukti cari. Kalau ada juga, sebenarnya bukti. Harus ada. Jangan ada yang sama juga, harus ada. Besar 5 kayak misalnya di sini. Jadi kalau misalnya kita selalu nggak sama alumni, harus cari gitu ya. Itu manajemen. Kondisi organisasional, hubungan secara organisasi dengan sekolah, apakah itu sama guru, siswa dan orang tua siswa dalam kesempatan berapa kali? Sama guru harus kompak, sama siswa dan kompak, sama orang tua juga. Kalau boleh kompak sama orang tua. Makin dekat aku sama orang tuamu, makin cepat pernikahan kita berlangsung. Karena, dia kalau bisa kita kali nggak respon begini aja. Belum menikah kan loh. Dia langsung itu langsung semangat ya. Oke, itu mungkin gambaran secara umumnya. Nanti bisa kita perdalam di pertemuan berikutnya. Tapi di minggu depan kita mau buat project 3-4 pertemuan ke depan. Minggu depan sudah buat, nanti mungkin kita ada 15 orang dibagi 2.